Tiongkok punya sejarah panjang membangun negaranya. Pertanyaan mendasar, bagaimana Tiongkok memodali negara tersebut untuk bisa membangun negaranya? Cara yang sudah 6 presiden lakukan sejak zaman Soeharto hingga zaman Lord saat ini, cara membangunnya berdasarkan pemikiran ahli ekonominya, pola pikirnya kurang lebih seperti begini. Menggunakan surplus perdagangan dan hutangan. Dalam perdagangan, maka negara harus surplus baru bisa membangun. Surplus alias lebih banyak ekspor dari impor. Inilah yang disebut surplus perdagangan. Kalau perdagangannya tidak surplus, maka membangunnya pakai foreign direct investment, pakai uang negara lain, pakai teknologi, bahan, dan tenaga kerja negara lain. Pertanyaan sekarang, kalau neraca perdagangannya surplus, uang yang pegang itu pihak swasta atau pihak pemerintah? Ya benar, pihak swasta yang berdagang yang pegang. Tapi apakah masyarakat tahu bahwa kalau surplus keuangan yang surplus adalah pihak swastanya? Jawabannya, masyarakat banyak yang tidak tahu dan tidak akan dibikin pinter alias tidak akan dibikin tahu. Uang surplus tadi ternyata hanya ada di catatan di uang beredar di negara. Ingat ya, sekali lagi, yang surplus itu pedagangnya, swastanya, rakyatnya. Yang berdaulat atas uang tersebut ya pengusahanya. Lalu untuk membangun itu sungguh ada dua hal. Pihak swasta yang membangun dan juga pihak negara atau pemerintah yang membangun. Fungsi suatu pemerintahan negara sesungguhnya adalah mempermudah swasta berkarya. Swasta itu rakyat. Fungsi kebijakan adalah bagaimana masyarakat bisa sejahtera dengan usaha mereka. Fungsi pemerintah yang ada batasnya selama 5 tahunan itu bukan untuk membuat rakyat jadi manja dan pastinya bukan untuk membuat pejabat menjadi kaya memanfaatkan peraturan, kewenangan, dan jabatannya. Jadi kalau pemerintahnya membangun, rakyat harus jadi sejahtera dan rakyat harus yang mengerjakannya dan pastinya yang dibangun adalah sarana mempermudah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian apa yang dilakukan sudah 6 presiden di Indonesia selama 40 tahunan mereka menjabat selama ini? Samakah dengan Tiongkok bangun selama 40 tahun ini? Samakah dengan Amerika membangun dalam 40 tahun ini? Ternyata cara membangunnya adalah pakai hutang. Saat ini negara kita ini dengan uang pinjaman yang hasilnya ternyata tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower. Sementara, apakah Tiongkok yang jadi negara besar saat ini, apakah mereka berhutang? Sisi lain, apakah Amerika yang menjadi negara superpower, apakah mereka berhutang? Amerika pakai printing money di dalam membangun. Tiongkok juga pakai printing money di dalam membangun. Namun, di dalam berdagang, Amerika dan Tiongkok baru pakai hutangan. Jadi, kalau sebuah negara berhutang dan selalu berhutang, sesungguhnya pemerintahnya sedang berdagang, bukan membangun dan memajukan ekonomi serta membangun martabat negara. Oke, balik ke topik, namun kita tidak diskusikan rinci dulu mengenai printing money. Ini jadi bahan untuk buat buzzer yang berotak cetek yang hanya bisa nyinyir tanpa solusi itu dan mereka berlindung di balik power sementara penguasa yang mengatakan printing money itu salah. Ngomong-ngomong, rekam digital itu kejam loh. Bahan untuk menghajar buzzer rupiah nanti pada saat para pembayarnya nggak njabat lagi, nggak punya power, itu banyak banget. Kalau ngebayangin nasib mereka ke depan, serem. Apa enaknya ya hidup mereka nantinya ya? Wis, rasah dilanjut ngomongi buzzer mata duitan itu. Intinya kita balik ke pelajaran dasar membangun negara Amerika sejak tahun 71, di mana Amerika printing money-nya tidak pakai emas. Juga Tiongkok di tahun pertengahan 80-an mulai membangun fisiknya dalam negeri. Tiongkok pakai 100% bahan baku nasionalnya. Tiongkok yang membayarnya juga pakai printing money. Yang nasional, yang dalam negeri membangunnya dibayar renminbi yang dicetak berdasar proyek. Yang ekspor menerima dolar, baru pemerintah Tiongkok berani pinjam dolar. Mulai melihat perbedaan Newmind berpikir. Pemahaman Newmind akan printing money itu bukan hal yang baru di Amerika dan Tiongkok, tapi hal baru jika dibandingkan dengan para pejabat 6 presiden sejak zaman Soeharto hingga saat ini. Bahkan kaum Newmind berani bilang, yang ada di etalase politik 2024 yang mau jadi presiden baik dari pihak incumbent ataupun oposisi juga meniru 6 pemerintahan yang lalu yang kita sebut old mind tadi. Sementara new mind pasti meniru cara Tiongkok dan cara Amerika di dalam membangun dalam negeri, yaitu pakai printing money. Sementara kalau dalam berdagang, dalam ekspor, baru pakai pinjaman kita pakai juga agar terlihat kita negara yang pada umumnya di mata orang luar. Sekarang
Cara membangunnya pakai dana pinjaman duit asing, bahan baku dan teknologinya dari negara lain. Pemerintah saat ini melakukan pinjaman mata uang tadi menjaminkan aset negara. Bener deh, bisa ambiar dalam jangka panjangnya. Tapi namanya juga sedang berkuasa, diingetin sama kita, kita dibilang kadrun. Sontoloyo dibilang kadrun, wudhu aja nggak lengkap. Bagaimana sih lu buzzer memframing Sontoloyonya nggak keren? Bego-begoinnya dan kadrun-kadruninya si Sontoloyonya cemen.